Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita masih membahas akhlak kita kepada Allah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas di antara akhlak kita kepada Allah adalah kita berusaha untuk merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Kemudian kita berusaha untuk sholat malam di dalam kegelapan malam, kita beristighfar kepada Allah dan berbahagia dengan bermunajat kepada Allah. Sekarang akan kita lanjutkan termasuk akhlak kita kepada Allah. Awwalu ma nattajihu ilaihi inda kulli sadmatin. Ketika kita sedang ada masalah, ada ujian, ada cobaan, yang paling pertama kita cari adalah Allah. Ini akhlak kita kepada Allah begitu. Sebagian orang itu kan kalau lagi punya masalah berat, lagi punya masalah besar, kadang tidak langsung cari Allah. Nulis dulu, cari HP, setelah itu lagi sumpek, nulis begitu. Yang pertama kali dicari itu HP-nya, terus nulis story, atau kalau enggak cerita sama temennya yang belum tentu bisa membantu masalahnya. Karena ada sebagian orang itu yang dia hanya bisa mendengarkan tapi tidak bisa memahami. Maka yang pertama kali termasuk akhlak kita kepada Allah, ketika ada masalah, ada ujian, ada cobaan, ada problem hidup, yang pertama kali kita cari adalah Allah. Nyari di mana? Kita tidak usah nyari di mana-mana. Kita sholat, mendekatkan diri kepada Allah, langsung utarakan apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi problem hidup kita, apa yang menjadi kesulitan dan kesusahan kita. Itu namanya yang pertama kali dicari adalah Allah. Kenapa harus yang pertama kali dicari adalah Allah? Apakah tidak boleh berusaha untuk yang lainnya? Boleh. Tapi yang pertama kali didahulukan adalah Allah. Yang pertama kali didahulukan adalah Allah. Kalau misalkan orang ketika ada masalah langsung yang dicari adalah manusia, khawatir Allah ini sudah nutup pintunya sehingga seakan-akan sudah tidak ada yang peduli kepada kita. Pokoknya kita itu yang kita cari pertama kali adalah Allah. Kalau sudah Allah yang pertama kali kita cari, insya Allah pintu jalan-jalan itu akan terbuka. Kita seakan-akan ada jalan dikasih petunjuk sama Allah. Oh, kamu harus ke sana, ke fulan bin fulan. Oh, kamu harus begini, harus begitu. Karena yang dicari pertama adalah Allah. Kita sudah sering kali mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta tolong yang pertama kali itu adalah kepada Allah dalam segala apapun. Makanya saya juga pernah baca dalam satu kitab, saya lupa kitabnya apa. Misal orang lagi tidak punya uang, mau hutang, jangan langsung cari manusia. Ya Allah, saya mau hutang. Bilang begitu sama Allah. Insya Allah nanti sebesar apapun hutangnya akan dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan. Karena kita sudah pamit dulu sama Allah. Kalau sudah ada bilang dulu sama Allah, kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri.
Kadang-kadang sudah ada tapi tidak dibayar, hanya ada numpuk hutangnya. Pokok yang pertama kali kita cari ketika sedang ada masalah, sedang ada problem, sedang ada ujian, cobaan dan sejenisnya, yang pertama kali kita cari adalah Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, begitu. Itu prinsip saya setuju begitu. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kalau pas waktu Ramadan pacaran, stop dulu. Setelah Ramadan pacaran selesai. Nah, begitu. Langsung nikah. Nah, iya, langsung nikah. Tapi jangan sama dia, sama yang lain aja. Begitu. Ini termasuk akhlak kita kepada Allah. Awwalu ma nattajihu ilaihi inda kulli sadmatin. Ini perlu diingat. Ini kalau tidak belajar susah. Pokoknya Allah dulu lah, dahulukan Allah dulu. Kalau kita mendahulukan Allah dulu, insya Allah jalan itu akan dibukakan sama Allah. Makanya ini bisa ditiru juga. Ini juga salah satu kebiasaan saya. Saya itu kalau sholat sunnah itu biasanya saya juga sholat istikharah. Kenapa? Walaupun tidak ada yang diistikharahi, agar langkah saya itu ada petunjuk-petunjuk gitu. Istikharah kan sholat minta petunjuk. Niatnya begini, ya, saya niat sholat istikharah minta petunjuk gitu. Barangkali oh nanti ada ini begini, oh kamu harus begini. Itu seakan-akan kita ini sudah ada apa Google Map Robbani. Tahu Google Map Robbani? Google Map langsung dari Allah yang kasih petunjuk, dan itu lebih akurat dibanding Google Map yang ada di aplikasi di HP. Kadang orang itu masih bisa tersesat mengikuti Google Map kadang-kadang. Kadang waktunya tambah lebih lama, tapi kalau Google Map langsung dari Allah itu dikasih jalan yang tercepat dan tidak menyulitkan hambanya, begitu. Paham ya? Yang pertama kali kita cari ketika ada masalah, ketika ada ujian adalah Allah. Jangan cari yang lain. Baru setelah itu kalau mau cari yang lain, cari manusia, cari orang lain, atau cari penyelesaian lain, silahkan, tidak apa-apa. Karena memang kita itu masih tingkatannya tingkat ikhtiar, berusaha. Tidak melulu langsung kita doa terus sama Allah. Levelnya lain. Tidak sama seperti kekasih-kekasih Allah itu yang hanya sekali berdoa kadang masih belum selesai sudah terkabul doanya. Kita itu levelnya lain. Tapi itu tahapannya yang harus dilalui itu. Awwalu ma nattajihu ilaihi inda kulli sadmatin, yaitu kepada Allah. Yang kedua, bukan yang kedua, yang berikutnya. Termasuk akhlak kita kepada Allah, nattakilu alaihi wahdahu fi jami'il umur. Kita bertawakal hanya kepada Allah di dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Tawakal itu ya pasrah kepada Allah. Apa pentingnya tawakal? Tawakal itu orang yang bertawakal dia akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan di dalam hadis disebutkan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan sebaik-baiknya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Pasti kalian akan dikasih rizki oleh Allah sebagaimana Allah ngasih rizki burung, di mana burung itu pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, tapi pulangnya sudah perutnya terisi makanan. Itu seperti burung. Orang itu kalau tawakal akan dicukupi rezekinya oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka Allah lah yang akan mencukupi kepada dia. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya tawakalnya kita sebagai orang biasa itu tidak sama seperti tawakalnya mereka yang sudah mencapai level yang tinggi, yang mungkin tanpa ikhtiar, tanpa usaha, mereka pasrahnya total. Misal saya contohkan tawakal, contoh-contoh tawakal. Tawakal itu kan aslinya pasrah kan ya? Pasrah, makna simpel dan sederhananya pasrah. Misal orang parkir sepeda, sepedanya tidak dikunci setir, kemudian dia beranggapan sudah saya pasrah, tawakal kepada Allah. Itu tidak benar. Kalau masih level-level kita begini, kenapa kok tidak benar? Kenyataannya nanti ketika sepedanya hilang, dia masih nyari, dia masih hatinya tidak tenang, dia merasa kehilangan. Ini berarti tawakalnya masih belum sampai ke tingkat itu. Orang itu kalau tawakalnya sudah bulat, sudah penuh, ya sudah. Kalau seandainya dia punya sepeda, tidak dikunci, hilang, tidak ada masalah. Kalau kita kan masih pada level yang kalau hilang masih mencari, gitu loh. Contoh yang lain misalkan pengen dapat uang, tawakal, pasrah kepada Allah, tidak bekerja, bukan. Kita itu masih tahap level, termasuk saya ini tahap level, kita itu berusaha, kemudian menyerahkan hasil usaha tersebut kepada Allah. Nah itu yang disebut tawakal. Ada orang pengen panen, ya harus nanam dulu, tidak mungkin tiba-tiba langsung panen, tidak bisa. Makanya tawakal itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, man radiya billahi wakila wajada kullu khairin sabila. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai zat yang mencukupi, zat yang mencukupi kebutuhan hambanya, maka dia akan menemukan kebaikan dari setiap jalan yang ia lalui. Pokok kita yakin bahwa Allah itu tidak pernah melupakan kebutuhan hambanya, Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu selalu ingat apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Wajada ilaihi ila kulli khairin sabila. Maka setiap jalan kebaikan itu kita akan dibukakan dengan sangat lebar. Itu pentingnya orang bertawakal, dan itu termasuk salah satu akhlak kita kepada Allah. Tapi tadi sudah saya jelaskan, tawakal itu ada dua tingkatan. Ada tawakalnya kita sebagai orang awam, ada tawakalnya mereka yang sudah tidak ngurusi dunia tapi pasrah sudah. Contohnya misalnya kayak Ashabus Suffah itu. Tahu Ashabus Suffah? Sahabat-sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Itu mereka sudah tidak mikir duniawi sudah. Dan urusan makan sudah tidak mikir. Tapi ada yang mencukupi dari sahabat-sahabat yang lain ngirim makanan kepada mereka para Ashabus Suffah itu. Bisa jadi kita itu tawakalnya kalah sama gelandangan yang tidur di pinggir ATM. Bisa jadi. Kenyataannya kita lihat ya, pernah enggak lihat ada gelandangan yang tidur di pinggir ATM, pernah? Nah, itu bisa jadi mereka tawakalnya lebih pasrah. Kenyataannya masih bisa hidup kok tiap hari. Sampai sekarang saya sering lihat itu orang, saya memang tahu. Saya sering lihat itu orang masih hidup sampai sekarang. Kerja, enggak kerja. Makan, bisa makan. Kalau enggak makan dia mati. Maka itu tawakal itu adalah hal yang sangat penting, karena dengan bertawakal segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah, begitu. Dan tawakal itu ada dua macam. Ada tawakal yang ada hubungannya dengan duniawi, ada tawakal yang berhubungan dengan agama. Misalkan berhubungan dengan agama itu contohnya seperti berhubungan dengan ilmu dan lain sebagainya. Maka bentuk tawakal kita kepada Allah adalah dengan belajar
mencari ilmu, kemudian kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau dari hal urusan duniawi ya seperti biasa, kita bekerja, setelah itu kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Maka itu termasuk akhlak kita kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah. Jangan sampai dengan alasan tawakal justru mentelantarkan kepada keluarganya. Ini diancam oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a mayyaul. Sungguh sangat cukup dikatakan berdosa bagi seseorang, yaitu dia yang menyia-nyiakan keluarganya, tidak diurusi, tidak dinafkahi dengan alasan dia alasannya apa? Tawakal. Berarti itu penerapan tawakal yang tidak tepat, karena dia tidak memenuhi aturan-aturan orang di dalam bertawakal. Kemudian termasuk akhlak kita kepada Allah yang lain adalah nuksir min dzikrihi wa syukrihi wa nasiku biwa'dihi wa nasrihi. Kita berusaha untuk memperbanyak berzikir kepada Allah dan syukur kepada Allah. Itu salah satu akhlak kita kepada Allah, yaitu kita banyak berzikir. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang itu kalau jarang berzikir atau bahkan tidak pernah berzikir, lebih mudah dikuasai oleh setan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, inna syaitana jasimun ala qalbil abdi. Sesungguhnya setan itu duduk di dalam hati seorang hamba. Fa idza dzakarallaha khanisa. Ketika hamba tersebut berzikir kepada Allah, maka setan tersebut akan lari. Wa idza ghafala, dan jika hamba tersebut lupa, lalai berzikir kepada Allah, waswasalahu, maka setan itu akan menggoda kepada hamba tersebut. Jadi ada tempat duduk setan di hati kita masing-masing. Tapi kalau kita lagi zikir, setan itu lari dan kabur. Tapi kalau kita tidak berzikir, justru diganggu oleh setan. Makanya orang yang sering diganggu oleh setan itu adalah orang yang tidak berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Ar-Rahman, maka dia akan dikuasai oleh setan yang akan menemani kepada dia. Itu orang berzikir harus istiqomah, harus banyak, dan zikirnya banyak, karena perintah untuk zikir itu bukan cuma zikir. Wadhkurullaha dzikran katsira. Jadi Allah itu memerintahkan zikir bukan cuma sekedar zikir saja, tapi dzikron katsira, zikir yang sangat banyak. Karena walaupun sudah berzikir, tapi kalau zikirnya itu sedikit, itu masuk dalam kategori tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Alhamdulillah. Itu tanda-tanda orang munafik itu diantaranya disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 142 ini. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu males-malesan, berat, kayak mau ngangkut beras 1 ton gitu. Berat. Kemudian yura'unan nasa. Kalau ibadah, kalau amal itu hobinya riya, hobinya pamer, itu tanda orang munafik.
wala yadhkurunallaha illa qalila, dan kalau berzikir itu hanya sedikit. Ini dikatakan berzikir loh. Tapi kalau yang zikirnya sedikit, itu dia masih masuk kategori tandanya orang munafik. Apalagi tidak berzikir. Kalau zikirnya cuma setiap selesai sholat itu masih dikatakan sedikit itu. Karena bisa jadi orang kalau sholatnya tidak berjamaah dia tidak zikir. Jadi ada tambahan-tambahan yang lain selain itu. Zikir kan macam-macam banyak itu. Ya bisa dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, bisa dengan subhanallah, bisa dengan astaghfirullah. Zikir banyak contohnya. Bisa dengan la haula wala quwata illa billah. Dengan kita berzikir dengan baca sholawat, itu juga bagian dari zikir. Kalau orang itu pengen punya akhlak kepada Allah, dia banyak berzikir, bukan cuma berzikir, dan juga berusaha untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum alhamdulillah. Kalau ini tidak bisa jawab ya, kebangetan ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz dan mubalik tuh. Ini banyak bersyukur kepada Allah. Termasuk cara kita bersyukur kepada Allah dengan beberapa cara. Pertama, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita meyakini bahwa nikmat yang kita terima, kita meyakini di dalam hati bahwasanya itu murni dari Allah, bukan dari pekerjaan, bukan dari orang lain. Pekerjaan dan orang lain adalah hanya perantara. Itu pekerjaan hati, meyakini. Sedangkan syukur dengan anggota tubuh, kita gunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang baik, yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Termasuk juga bagian dari syukur itu adalah ta'zimun ni'mati wa in kanat shaghirah, mengagungkan nikmat walaupun nikmat itu kecil. Contohnya apa? Misalkan lagi jalan-jalan sore dikasih takjil, isinya cuma yang harganya 3 ribuan begitu. Bilang alhamdulillah. Dengan kita membiasakan diri alhamdulillah, terbiasa mensyukuri nikmat yang kecil, insya Allah dikasih nikmat yang besar. Kalau yang kecil saja ini susah untuk mensyukuri, bagaimana untuk mensyukuri yang besar? Makanya pernah saya ceritakan, cerita ini saya dengarkan sendiri dari Habib Jamal bin Toha Bagil ketika beliau ngisi ceramah di pondok saya di Tambak Beras. Dulu itu ada cerita, ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar. Beliau terkenal kaya. Tamunya tiap hari itu kasih makan semuanya. Mungkin setiap hari itu nyembelih ratusan kambing, karena memang kaya memang, keluarganya beliau kaya. Dan juga banyak para dermawan yang ngasih kepada beliau. Banyak, istilahnya kalau orang sini kan nyabis ya, sowan, ngasih apa, uang atau ngasih barang atau yang lainnya. Pernah suatu hari ada tamu itu mau ngasih Syekh Abu Bakar bin Salim cuma 1/4 gandum. Waktu itu siang-siang Syekh Abu Bakar bin Salim lagi istirahat, lagi tidur. Kemudian tamu ini bilang kepada khodamnya, kepada pembantunya, "Mana Syekh Abu Bakar bin Salim?" "Beliau lagi istirahat, jangan diganggu, nggak enak." "Kamu mau apa kamu?" "Ini saya ada gandum 1/4. "Kalau cuma 1/4 nggak usah bangunkan Syekh Abu Bakar bin Salim, itu lagi istirahat sekarang." Ibarat sekarang itu mau ngasih uang 5.000 gitu, bangunkan itu, saya mau ngasih uang 5.000 gitu. Nah, kemungkinan kita tidak bakal bangun ya. Kalau misalkan ini saya ada tamu, apa tujuannya? Mau ngasih uang 1 juta, insya Allah gitu, sengantuk apapun akan bangun itu. Tapi tidak dibangunkan sama khodamnya itu, tapi beliau bangun, dengar dari kamarnya dan langsung bangun. Setelah bangun,
ditemui itu tamu dan langsung dicium-cium itu apa gandum yang cuma seperempat itu. Bagi Syekh Abu Bakar bin Salim, ya beliau kaya, gandum seperempat itu nilainya seberapa? Ibarat orang miliarder dikasih uang 5.000 ya, cuma buat apa itu 5.000 itu? Dicium-cium itu gandumnya itu. Kemudian beliau itu berkata, idza ma syakarnal qalil ma zadanal katsir. Jika kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka Allah tidak akan menambah hal yang banyak. Nah ya, pembantunya itu sadar bahwa kewajiban bersyukur salah satu diantaranya mengagungkan nikmatnya Allah walaupun nikmat itu kecil. Makanya bagian dari syukur itu, misalkan ada makanan yang jatuh, tidak usah gengsi diambil selama masih bisa untuk dimakan. Kecuali yang jatuh kuah, ya apa cara ngambilnya? Kalau misalkan masih contoh semisal kayak pentol, kayak daging, tidak ada masalah. Tidak dosa kok ngambil. Kadang orang kan gengsi. Itu bagian dari mengagungkan nikmat. Nah, orang bisa makan daging apa atas daya dan usahanya sendiri. Kalau dia tidak dikasih kekuatan sama Allah, apa bisa? Kan tidak bisa. Ambil, cuci, makan. Dosa. Mana yang pendapat yang mengatakan bahwa itu dosa? Tidak ada. Itu bagian dari mensyukuri nikmat. Kemudian juga termasuk akhlak kita kepada Allah, wa nasiqu bi wa'dihi wa nasrihi. Kita harus yakin terhadap janji Allah dan pertolongan Allah. Ini kadang-kadang orang tidak yakin. Misal contoh, kita sudah pasrah total kepada Allah, kita sudah usaha dengan semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang masih merasa ragu tentang janji Allah. Padahal janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kepada dia. Allah akan mencukupi kepada dia. Contoh yang lain misalkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap permasalahan ada jalan keluar, dan dia akan dikasih rezeki oleh Allah dari arah yang tidak terduga. Kita harus yakin dengan janji-janji begitu. Orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala. Itu bagian dari akhlak kita. Kalau yang tadi saya sebutkan itu lebih dikenal dengan ayat 1000 dinar. Nah, saya kemarin dengarkan ceramahnya Habib Quraisy Baharun. Itu kalau orang itu lagi ada masalah, lagi ada problem, lagi banyak hutang, lagi urusan rezekinya tidak lancar, pokoknya segala urusan yang menyusahkan orang itu, maka bisa mengamalkan ayat 1000 dinar tadi itu. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Itu kalau mau nyari. Tapi surat yang ayat 2 ini potongan yang bagian terakhir, karena itu bagian yang pertama itu tidak dibaca. Yang dibaca hanya bagian terakhir dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebelum itu masih ada ayat, itulah. Masih satu ayat. Ini potongan. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai ayat 3 yang terakhir. Itu kalau orang ada hal yang penting, yang mendesak, yang perlu untuk diselesaikan, kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita membaca ayat 1000 dinar itu sebanyak 313 kali. Insya Allah urusan hutang, urusan pekerjaan, urusan rezeki, bahkan kalau diancam sama orang, insya Allah ditolong sama Allah. Itu dengan mengamalkan itu. Lebih-lebih diamalkan setiap hari. Ada pilihan yang lebih ringan. Ini saya dengar kemarin ceramah dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Beliau ini menjelaskan tata cara dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait tentang tata cara mengamalkan amalan ini. Ini lebih ringan, bisa milih yang mana terserah. Kalau menurut Habib Zain ini termasuk cara mengamalkannya, dibaca ayat itu setiap selesai subuh sebanyak 7 kali, dan setiap selesai maghrib sebanyak 7 kali. Ini pilihannya 7 dan 7, tinggal pilih saja. Kalau mendesak bisa pakai yang 313 itu. Kenapa kok 313? Ini jumlah orang yang mengikuti
perang Badar itu angka, kalau istilah orang sekarang angka hoki ya, angka keramat. Dan saya sering pakai angka itu, saya sering ketika nabung saya sering pakai itu. Kadang ketika ngisi bensin mobil, kadang saya ngisi 313. Udah apa-apa, barangkali barokah dengan tabarukan dengan angka itu. Karena sebagaimana angka itu Allah ngasih kemenangan, kita bisa jadi dikasih kemenangan oleh Allah. Asal keyakinannya kita hormat kepada ahlul badar, gitu. Hormat kepada orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Jadi termasuk akhlak kita kepada Allah adalah percaya dan yakin terhadap janji dan pertolongan Allah. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Semakin beban itu semakin sulit, maka pertolongan Allah semakin mendekat. Kadang kita tuh tidak percaya begituan itu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berikhtiar, dan juga hati kita sudah pasrah. Apa mungkin ya Allah nanti akan nolong saya? Inna nasrullahi qarib. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Asal orang itu yakin. Kadang kita itu lebih yakin dengan hal-hal yang bukan janji Allah. Misal contoh, tenang, nanti akan dapat gaji di akhir bulan. Kita yakin kok begituan. Kadang yakinnya 100%. Tapi giliran Allah itu berjanji nanti orang yang begini akan ditolong oleh Allah, orang yang begini akan dikasih imbalan sama Allah, kadang tidak yakin. Ya, berarti kita masih belum bisa mengaplikasikan akhlak kita kepada Allah. Yakin. Urusan bentuk pertolongannya itu bagaimana dan imbalannya kapan, itu bukan urusan kita untuk memikirkan. Yakin misalnya saya kalau rajin cari ilmu, yakin akan ditolong sama Allah. Saya kalau rajin sholat duha misalkan akan begini dan begitu. Yakin pokoknya. Yakin kepada janji dan pertolongan Allah, begitu. Kemudian termasuk yang berikutnya akhlak kita kepada Allah adalah nuksirut tadarru'a wal ibtihala ilaihi fis sarra'i wadh-dharra. Kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, baik ketika senang maupun ketika susah. Rata-rata kita itu mendekat kepada Allah ketika apa? Ketika susah. Iya. Jadi akhirnya Allah itu tidak bantu ketika kita lagi senang. Tapi kalau orang itu suka punya kebiasaan mendekat di waktu senang, maka Allah pasti, janjinya Allah, pertolongan Allah pasti akan dia dapatkan pada waktu dia lagi kesulitan. Lagi ada masalah, lagi ada problem, lagi ada ujian. Jadi salah satunya tadi itu kita tetap berzikir, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah walaupun itu nikmat-nikmat kecil. Dengan begitu nanti kalau kita lagi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kesulitan, kesusahan, pasti pertolongan Allah itu akan datang. Makanya dalam satu hadis, saya agak lupa redaksi hadisnya, mendekatlah kepada Allah di waktu senang, pasti Allah akan mendekat kepadamu di waktu susah. Wong kita saja ya, kalau misalkan PDKT, tahu PDKT? Pendekatan kepada orang, kalau ada maunya saja, orang itu akan risih biasanya. Kalau ada maunya saja, dekat-dekat. Coba kalau pas tidak ada apa-apa, kalau dia lagi senang, menjauh. Memang ada orang tipe-tipe begitu itu. Yang diutarakan kepada temannya itu yang tidak enak terus. Tapi kalau pas lagi ada nikmat, disembunyikan, sekiranya seakan-akan disembunyikan di tempat penyimpanan berangkas uang. Tidak ada respect. Coba kalau orang itu senang, susah, diperhatikan, itu orang itu akan nyaman dengan orang itu. Walaupun Allah itu tidak seperti itu, jauh lebih karom daripada manusia, gitu. Wong manusia masih dosa saja masih dikasih rezeki sama Allah, kasih hidup sama Allah, kasih sehat sama Allah, apalagi yang taat, begitu.
Kemudian yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada Allah, nu'azzim sya'airahu wa hurumatih. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah dan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah. Misal apa? Syiar-syiar Allah. Kalau lagi adzan tidak usah ngomong. Kalau lagi ada orang menyampaikan ilmu, didengarkan. Itu bagian dari syiar-syiar Allah. Kalau ada misalkan siwak jatuh, diambil. Ada sobekan Al-Quran jatuh, diambil. Begitu. Menghormati orang-orang yang berilmu itu bagian dari syiar-syiar Allah dan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk bawa kitab dengan adab, itu juga bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hatinya. La ta'khuduna fihi laumatu laim. Kita jangan sampai takut dengan celaan seseorang dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Misal contoh, saya takut kalau mau adzan takut mengganggu. Nah, ini berarti tidak mengagungkan syiar Allah. Urusan yang baik itu tidak usah ada urusan mengganggu atau yang lainnya. Justru kita itu perlu untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kalau dengan hal-hal yang baik kita terganggu, ada apa dengan hati kita? Kenyataannya misalnya kadang kan orang itu terlalu mempermasalahkan ketika ada tadarusan saya malam, giliran ada tetangganya ada acara pernikahan, itu kadang 24 jam non-stop gitu. Yang diputar lagu-lagu dangdut biasa dan tidak protes kok. Giliran hal-hal yang baik kadang dia itu ganggu manusia, itu waktunya tidur masih tadarusan surahnya ndak enak, cempreng, macam-macam gitu. Itu kan berarti dia tidak mengagungkan syiar Allah. Tapi kita juga memang harus ada batasan-batasannya. Jangan terlalu malam lah. Kalau mau tadarus ya maksimal jam 10 gitu. Setelah itu kalau pengen lanjut misalnya kurang, ya bisa tadarus sendiri. Kalau memang niatnya ikhlas, tidak ada hubungannya sama mic dan tidak mic gitu. Tapi kalau orang itu udah ikhlas, saya harus pakai mic kalau tadarus. Kalau udah pakai mic, tidak bisa bersuara. Nah, itu yang jadi masalah itu. Mengagungkan syiar-syiar Allah dan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu bagian dari akhlak kita kepada Allah. Dan yang terakhir, termasuk akhlak kita kepada Allah adalah nar'a hududahu wa nastahi minhu haqqal haya. Kita menjaga aturan-aturan Allah dan kita malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, malu untuk berdosa, malu untuk nyakiti orang, malu untuk bermaksiat, malu untuk tidak sholat, malu untuk membuka aurat. Malu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Malu yang bisa menghalangi orang untuk berbuat baik, itu namanya malu yang tercela dan malu yang tidak baik. Contohnya apa? Misalkan ada orang mau belajar, mau hadir majelis ilmu, lama tidak pernah hadir, atau mungkin tidak pernah hadir sama sekali, pengen hadir. Kemudian diajak sama orang, ditanya, ayo hadir majelis ilmu. Tidak, saya malu, tidak ada yang kenal. Nanti gimana di sana? Apalagi saya ini orang baru, masih belum kenal. Itu malu yang tidak bagus. Kenapa? Karena bisa mencegah orang untuk melakukan baik, hal yang baik. Sedangkan malu yang bagus itu adalah malu yang bisa mencegah orang untuk melakukan hal yang tercela. Itu malu yang bagus. Contoh misalkan, sekarang malam minggu, kamu udah pengen keluar? Enggak, saya malu. Bagus kalau begitu. Kenapa kamu kok gabung sama mereka, ada majelis ghibah itu? Saya malu, takut dosa. Nah, itu malu bagus begitu. Malu yang mencegah orang untuk melakukan hal yang tidak baik, itu adalah al-hayaul mahmud, adalah malu yang
yang terpuji. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a." Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaknya dia menjaga kepala dan yang meliputi kepalanya. Mata, hidung, mulut, otak, akal. Itu kalau dia malu harus menjaga itu. Wal yahfadil batna wa ma hawa, dan hendaknya dia menjaga perut dan yang ada di sekelilingnya, yang ada di bawahnya dan sekitarnya. Wal yadhkuril maut wal bala, dan hendaknya dia mengingat kematian dan kehancuran. Semua orang itu akan hancur. Apa itu ayatnya? Tahu ayatnya? Yang mana? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Alhamdulillah. Kalau al jalali wal ikram ini kayaknya gampang teruskan karena banyak yang mirip-mirip gitu. Kullu man 'alaiha fan, semua itu akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal abadi adalah Allah. Wajhu jangan diartikan wajah karena bisa menyerupakan Allah dengan makhluk gitu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka sudah semestinya dia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Artinya tidak terpengaruh terhadap gemerlapnya dunia. Bukan berarti dia tidak boleh untuk mencari dunia, mencari uang, mencari harta, mencari jabatan, bukan berarti tidak boleh. Dunia yang dicela oleh Allah itu adalah dunia yang tidak bisa menolong orang untuk menuju akhirat. Kerja tapi tidak sholat, kerja tapi tidak puasa, itu termasuk dunia yang tercela. Tapi kalau ada orang kerja, waktunya sholat tetap sholat, waktunya taraweh tetap taraweh, itu berarti tidak tercela. Bahkan dia itu bisa jadi jauh lebih mulia dibanding orang yang tidak bekerja, yang hidupnya enak, karena dia bersusah payah untuk melawan itu. Kita bisa jadi yang tidak kerja itu kemudian sholat, itu biasa. Tapi kalau misalkan kerja, waktunya sholat dia sholat, lebih berjamaah, itu butuh tenaga ekstra untuk berjuang melawan nafsu. Kalau kita di rumah nyaman, waktunya sholat, waktunya buka. Kadang sebagian orang itu masih bersusah payah, gimana saya bisa buka, karena yang dibuat buka masih tidak ada. Kita itu masih alhamdulillah makan masih ada, kadang syukurnya kurang. Kan ya masih ada kan? Kita kadang tidak mikir nanti makan apa, karena sudah ada. Cuma yang dipikir mungkin cuma menunya saja, menunya apa nanti makannya. Tapi insya Allah ada, kita setiap hari ini insya Allah ada. Dari kemarin-kemarin yang ngasih siapa? Kan Allah kan. Nah, kadang kita jarang untuk mengucapkan alhamdulillah. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa melakukan itu semuanya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, maka dia sudah bisa dikatakan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dan itu beberapa akhlak kita kepada Allah. Insyaallah nanti akan kita berlanjut membahas tentang akhlak kita kepada orang lain. Ini semoga hatam ini akan saya targetkan bisa hatam. Setidaknya 3 pertemuan. Kemarin saya bilang berapa pertemuan? 4 ya. Ya setidaknya 3 lah, paling tidak 3. Setelah itu ini 2 pertemuan atau 4 dan 1. Nanti lihat situasi dan kondisi. Khawatir ada hal-hal yang menyebabkan libur karena ada satu urusan yang lain. Khawatir nanti tambah panjang karena janji saya sampai pertengahan, ya maksimal sampai tanggal 15 Ramadan. Setelah itu sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.